Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Kita akan belajar tema 7 subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan materinya adalah tentang gaya. Anak-anak sekalian, materi belajar kita pada hari ini adalah 1. Pengertian gaya, 2. Pengaruh gaya terhadap benda, dan yang ketiga adalah jenis gaya dan manfaatnya. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Misalnya, mendorong meja, menendang bola, menarik tali, atau melempar sesuatu ke tempat yang lain menggunakan barang yang bisa dilempar tentu saja. Anak-anak perhatikan ilustrasi gambar, ada satu orang sedang menarik hewan peliharaannya. Mereka terlihat sedang saling menarik satu sama lain. Sesungguhnya yang terjadi adalah mereka sedang melakukan gaya. Mari kita lanjutkan. Anak-anak, gaya itu bisa mempengaruhi benda. Karena gaya bisa menimbulkan perubahan posisi, bisa menimbulkan pergerakan, dan bisa merubah bentuk benda. Secara singkat, gaya berpengaruh, 1. Menggerakkan benda, yang kedua menghentikan gerak benda, 3. Merubah bentuk benda, yang keempat merubah arah gerak benda. Anak-anak, ilustrasi ini adalah ada orang yang sedang bermain bola. Maka pada saat dia bermain bola, dia menggerakkan benda. Bola yang tadi diam bisa ditendang dan bisa bergerak. Bola yang tadinya berdiam di satu tempat bisa berpindah tempat. Dan ilustrasi berikut adalah benda itu bisa merubah, gaya itu bisa merubah arah gerak benda. Kereta mainan yang tadinya berjalan maju, mendapatkan gaya maka dia bisa bergerak mundur, maka berubah arahnya. Dan ini adalah ilustrasi gaya bisa merubah bentuk benda. Anak-anak sekalian, besi yang dibakar kemudian bisa dipukul berulang-ulang, itu bisa menyebabkan benda besi yang tadinya tebal menjadi lebih tipis dan bisa dibentuk menjadi pisau atau senjata tajam lain misalnya golok. Besi yang tadinya tebal bisa menjadi tipis dan itulah perubahannya, yang tadinya tebal menjadi lebih tipis. Anak-anak sekalian, ada beberapa jenis gaya. Yang pertama adalah jenis gaya otot, yang kedua gaya bekas, dan yang ketiga gaya gravitasi. Ilustrasi berikut adalah contoh gaya otot, gaya yang dilakukan oleh otot hewan atau otot manusia. Dan berikutnya adalah gaya bekas, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh elastisitas bekas atau kelenturan suatu benda. Dan ini adalah gaya gravitasi. Nama lain dari gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi, di mana semua benda yang ada di permukaan bumi terpengaruh oleh tarikan bumi. Maka dari itu semua benda yang dilempar ke atas maka akan selalu jatuh ke permukaan tanah. Dan jenis gaya berikutnya adalah gaya listrik. Yang kelima gaya geser dan yang keenam adalah gaya magnet. Ilustrasi berikut adalah gaya listrik, di mana alat listrik yang bisa berubah fungsinya atau menunjukkan fungsinya. Misalnya lampu yang mendapat arus listrik akan menyala. Alat elektronika yang mendapatkan arus listrik bisa dipergunakan dan melakukan berbagai gaya. Dan ini adalah ilustrasi gaya gesek, di mana ada orang yang naik sepeda, rodanya berputar dan bergesekan dengan jalan yang dilaluinya. Dengan adanya bentuk roda yang bundar, maka sepeda bisa bergeser ke lain tempat dengan mudah dan dikayuh dengan mudah. Dan ini ada ilustrasi gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh tarikan magnet. Semua benda yang terbuat dari besi bisa ditarik oleh magnet. Anak-anak sekalian, setiap gaya itu mempunyai manfaat atau kegunaan bagi manusia, karena manusia dengan kepintarannya bisa memanfaatkan gaya. Gaya otot adalah gaya yang menggunakan otot, dan yang memiliki otot adalah hewan atau manusia. Dengan ototnya, manusia bisa mengangkat benda, mendorong benda, menendang bola misalnya, melempar sesuatu ke tempat yang lain. Ini ilustrasi orang atau hewan atau makhluk hidup yang bisa mendorong. Ini ilustrasi
mendorong pedal sepeda sehingga sepeda bisa bergerak maju. Dan ini adalah ilustrasi orang yang mengangkat beban olahraga angkat besi. Dan ini adalah ilustrasi orang yang menendang bola. Dan berikut adalah ilustrasi orang yang melempar benda ke tempat yang lain. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah gaya bekas, yaitu gaya yang menggunakan benda lentur atau elastis untuk melempar atau melakukan gerakan gaya. Manfaat gaya bekas untuk pembuatan spring bed atau tempat tidur yang menggunakan per. Kemudian untuk olahraga panahan atau memanah menggunakan busur dan anak panah. Dan penggunaan shock breaker pada kendaraan, baik itu pada motor atau pada mobil. Ini adalah ilustrasi memanah menggunakan anak panah dan busur yang ada talinya. Dan ini adalah per spring bed. Jadi kalau anak-anak punya tempat tidur spring bed, di dalamnya sesungguhnya ada banyak per yang bisa membuat tidur kita menjadi nyaman. Dan ini adalah contoh shock breaker yang terdapat pada kendaraan bermotor seperti sepeda motor atau pada mobil. Anak-anak sekalian, jenis gaya berikutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi bumi atau tarikan bumi. Manfaat gravitasi bumi antara lain bisa membuat benda tetap berada di permukaan bumi dan tidak terlempar ke angkasa karena tertahan atau terkena pengaruh gravitasi bumi. Dan kedua, dengan adanya gravitasi bumi, maka semua makhluk hidup bisa berjalan dengan mudah di permukaan tanah. Ini adalah contoh ilustrasi orang yang berjalan di permukaan tanah, dan ini adalah contoh orang yang bisa melakukan aktivitas di permukaan tanah dengan baik dan tidak terpengaruh oleh yang lain. Artinya tetap bisa melakukan dengan baik akibat adanya gravitasi bumi. Anak-anak sekalian, jenis gaya berikutnya adalah gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh arus listrik. Manfaat gaya listrik tentu saja banyak. Satu, menyalakan lampu. Kedua, menghidupkan alat elektronik. Yang ketiga, menggerakkan alat transportasi. Ini adalah contoh lampu yang bisa menyala apabila mendapatkan arus listrik. Dan ini adalah alat elektronik, kamera video yang bisa menyala. Arus listrik yang terdapat pada baterai bisa membuat kamera video bisa dipergunakan. Ini adalah komputer yang menyala dan sedang dipakai, tentu saja menggunakan arus listrik. Dan ini adalah proyektor yang bisa dipergunakan para guru untuk mengajar. Dan ini adalah mesin jahit yang menggunakan arus listrik. Dan ini alat transportasi yang menggunakan arus listrik juga. Anak-anak sekalian, jenis gaya berikutnya adalah gaya gesek, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bersentuhan. Manfaat gaya gesek antara lain, satu, menghentikan gerak benda, yang kedua, mengikis benda, yang ketiga, membantu benda bergerak dan menghasilkan panas. Ini adalah ilustrasi tukang kayu yang sedang menyerut papan kayu supaya menjadi lebih halus. Maka terjadi pergesekan dan ada sebagian yang terkelupas. Ini adalah contoh orang yang memotong kayu dengan menggunakan gergaji. Maka kayu bisa dipotong menjadi dua bagian. Dan ini adalah contoh orang yang melakukan gerakan dengan menggunakan sepeda. Sepeda bisa bergeser tempatnya dan terjadilah gaya gesek antara roda ban dengan permukaan jalan. Berikutnya adalah gaya magnet, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Manfaat gaya magnet adalah satu, menarik benda besi, kedua, menjadi perekat pintu, dan yang ketiga bisa menjadi kompas. Ini adalah ilustrasi magnet yang bisa menarik benda terbuat dari besi, dan ini adalah kompas. Kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan dan menggunakan magnet. Dan ini adalah penyajian Pak Guru pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa belajar dari video ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya dan salam sehat selalu.